Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني رحمكم الله. Nuwasil biqiraati kitab Al-Ma'alim fi ibadati salaf. Kita melanjutkan membaca kitab, membedah kitab rambu-rambu di dalam ibadahnya para salaf. Atau kita bisa memberi judul kaidah-kaidah di dalam beribadah. Dengan menerapkan kaidah-kaidah ini, seorang muslim akan mendapatkan keberkahan dalam ibadahnya. Ya, contohnya pada pembahasan yang lalu bahwa ibadah itu tidak masalah pada banyaknya tapi pada benarnya sesuai tuntunan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu bis sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Hemat di dalam menjalankan sunnah itu lebih utama, lebih baik daripada banyak semangat tapi dalam bid'ah. Tapi kita melanjutkan di seri ini kaidah yang ke berapa ini? Al-ibadah ke-10, 11 mungkin ya. Coba dibuka di halaman 24 ya, kaidah yang ke-11. Al-qaidah taqul al-hirs ala muwafaqati sunnati fil ibadah. Bersemangat bersungguh-sungguh untuk mengejar sesuainya dengan sunnah dalam ibadah. Ini bukan masalah banyaknya tapi kesesuaiannya dengan sunnah. Dalam hadis Anas bin Malik di sini disebutkan ada 3 orang yang datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu yang menjumpai hanya para istrinya, yakni Nabi sedang tidak ada. Falamma ukhbiru, ketika diberitahukan kepada 3 orang ini, ka'annahum taqalluha, mereka seolah-olah menganggap lah kok sedikit ibadahnya Nabi. Betul ya, kaidah 11 ya? Hah? Atau lupa? Tapi enggak apa-apa saja, mengulang dikit enggak apa-apa. Ini kita dikabarkan bahwa Nabi itu kadang ya puasa, kadang berbuka, kadang sholat malam, tapi ya beliau juga tidur. Mereka menganggap seolah loh kok sedikit ya, taqalluha. Lalu mereka akhirnya berprinsip, dan ini prinsip yang salah, sehingga langsung ditegur nanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, siapa kita dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Para dosa beliau sudah diampuni, yang lalu atau yang akan datang. Sementara kita enggak ada jaminan. Artinya kita tidak boleh beribadah sama dengan Nabi. Harus lebih banyak dari Nabi. Ya, itu maksudnya. Kalau Nabi kadang tidur, kadang tahajud, kadang tidur, kita enggak tidur, harus jangan tidur sama sekali. Harus malam itu begadang terus untuk ibadah. Makanya yang satu mengatakan fa inni usolli laila abadan, maka saya akan sholat malam selamanya, enggak tidur, begadang terus, sholat semalam suntuk. Yang satu mengatakan ana asumu dahra wala uftir, saya akan puasa terus-terusan tidak berbuka, ini puasa tiap hari ini. Yang satu lagi ana a'tazil nisa, saya tidak akan nikah supaya semangat ibadah.
Wala atazawwaju abadan, saya tidak akan menikah selamanya. 3 orang ini mindsetnya ibadah. Kalau kita seperti ini kondisinya, jangan seperti Nabi. Kalau Nabi memang sedikit tapi kan dijamin Allah. Kalau kita jangan, harus lebih dari Nabi. Nah, ini orang yang berlebihan. Maka langsung ditegur oleh Nabi SAW. Maka Nabi katakan, antumul ladzina qultum kada wa kada, kalianlah yang mengatakan demikian. Yang satu sholat selamanya, yang satu puasa selamanya, yang satu enggak mau nikah selamanya. Maka Nabi tegur mereka dengan mengatakan, amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Adapun demi Allah, saya ini orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Lakini asum wa uftir. Tapi saya kan puasa, saya juga berbuka, tidak puasa terus-terusan. Wa usolli wa arqud, saya juga sholat malam, tapi saya juga tidur. Tidak semalaman suntuk sholat, tidak. Wa tazawwaju nisa, dan saya pun menikahi perempuan. Tidak membujang untuk supaya fokus ibadah, tidak. Lalu kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang meninggalkan sunnahku, benci kepada sunnahku. Jadi raghiba itu ikhwan terjemahannya bisa benci, bisa cinta, tergantung nanti kata sambungnya dimuta'adikan dengan apa dia. Kalau raghiba an itu artinya benci, tapi raghiba fi artinya cinta. Raghiba itu, ya. Contoh da'a lahu dengan da'a alaihi itu beda. Da'a lahu doa kebaikan, tapi da'a alaihi itu doa kejelekan. Gitu. Maka ini dalil yang menunjukkan atas kata kita bahwa ibadah itu yang penting muwafaqahnya, sesuainya dengan sunnah Nabi SAW. Jadi bukan masalah capeknya, bukan masalah banyaknya, ikhwan. Bukankah ada kisah dalam hadis Abu Sa'id diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, ada 2 orang sahabat sedang safar, dia ditugaskan, atau salah satu ditugaskan Nabi. 2 orang safar. Lalu di tengah perjalanan mereka junub dan tidak ada air saat itu untuk sholat. Akhirnya mereka tayammum, fatayammama fasallaya. Keduanya tayammum lalu sholat. Lalu selesai sholat berjamaah mendapati air, dan sholat waktunya itu masih banyak, nemu air. Akhirnya 2 orang ini berselisih. Yang satu mengatakan, sekarang ada air, tayammum kita batal berarti. Kata yang satu, sholat sendiri, airnya datang sekarang. Tadi kan tidak ada air sudah, dan sudah sah sholat kita. Akhirnya berselisih mereka. Yang satu akhirnya mengulang sholatnya, yang satu tidak mengulang sholatnya karena merasa sudah sholat tadi saat tidak ada air. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW. Lihat sabda Nabi ini, faqala Nabi SAW liman lam yu'iddis sholah. Nabi bersabda kepada yang tidak mengulang solatnya, kata Nabi, asabta sunnah wa aja'atka solatuk. Kata Nabi, asabta sunnah, kamu telah sesuai dengan sunnah. Jadi kata-kata sunnah ini kata-kata yang diucapkan Nabi. Kamu telah sesuai sunnah, dan solatmu tadi sudah cukup, tidak usah mengulang, kamu sudah pas, sesuai dengan petunjuk, yani sesuai dengan sunnah. Lalu Nabi bersabda kepada yang mengulang solatnya, kata Nabi, lakal ajru marrataini. Adapun kamu yang mengulang solat, kamu dapat 2 pahala. Yang tidak mengulang, kata Nabi, kamu sesuai sunnah. Yang mengulang solat dapat 2 pahala. Pertanyaannya, mana yang paling besar pahalanya, ya ikhwan? Antara yang sesuai sunnah atau yang 2 pahala? Yang sesuai sunnah yang paling banyak pahalanya. Justru yang mengulang itu pahalanya sedikit, 2. Yang sesuai sunnah jutaan, ribuan pahalanya, bukan 2. Karena kata para ulama nih, yang 2 ini, 1 pahala solat dia tadi saat tayammum karena nggak ada air, yang kedua pahala salahnya. Yang satu lagi itu pahala salahnya dalam beristihad. Karena idajtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Karena seseorang ketika beristihad dan benar istihadnya dapat pahala berapa? 2. Namun idza akhta'a falahu ajrun, ay ajrun wahid.
Tapi kalau salah ijtihadnya tetap dapat pahala, dan pahalanya berapa? 1. Berarti sahabat yang satu tadi yang mengulang sholat itu sahabat yang ahlul ijtihad tapi salah ijtihadnya. Jadi berkah para ikhwan ibadah yang sesuai sunnah itu. Maka fokuskan kita ibadah itu takun bi muwafaqati sunnah dengan atau bersesuaiannya dengan sunnah. Ada kisah menarik lagi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan berjamaah di sini bahwa ibadah itu fokuskan sesuai dengan sunnah, bukan masalah banyaknya capeknya, bukan. Dalam hadis Aisyah disebutkan anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waqifun 'alal bab wa ana asma'. Kata Aisyah, ada seseorang yang dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berada di pintu. Jadi sahabat ini tidak masuk rumahnya, tapahnya di pintu rumahnya Nabi. Dan saya mendengarnya, kata Aisyah, sahabat yang tanya ini. Dia tanya apa? Dia bertanya, ya Rasulullah, inni usbihu junuban wa ana uridu siyam. Wahai Rasulullah, saya tadi itu dalam keadaan junub, saya belum mandi, keburu datang adzan subuh, dan saya mau puasa, niat puasa. Faqala alaihi salatu wassalam, kata Nabi, wa ana usbihu junuban wa ana uridu siyam. Persis sama kata Nabi, aku pun pernah. Aku pernah dalam keadaan pagi-pagi sudah adzan subuh, yakni junub, dan aku juga mau berpuasa. Lalu apa yang dilakukan kata Nabi? Fa agtasilu wa asumu. Ya, aku tinggal mandi lalu puasa. Jelasnya? Artinya sahabat ini tinggal apa yang dilakukan Nabi lakukan, sudah mandi tinggal puasa sudah. Tapi sahabat ini seolah enggak terima jemaah. Itu nek jenengan ya Rasulullah, tapi aku kan bukan Rasul, itu maksudnya. Sehingga dia tanya, ya Rasulullah, innaka lasta mislana. Ya Rasulullah, engkau enggak seperti kami. Kalau engkau melakukan kayak gitu tuh, junub lalu puasa paginya tidak masalah. Kalau kami, karena engkau itu kan sudah diampuni dosamu yang lalu yang akan datang. Lalu Nabi marah, faghadiba Rasulullah SAW. Marah Nabi SAW. Jadi mindset dia nih keliru. Ya, apa beda halaman tak? Kayaknya ya sekitar itulah 25, kayak ada yang 11. Ya, faghadiba Rasulullah SAW. Rasul marah coba. Rasul marah. Waqal, kata Nabi, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa alamakum bima attaqi. Sungguh demi Allah, kata Nabi, aku nih berharap ya orang yang paling takut daripada kalian kepada Allah, dan aku yang paling mengetahui apa yang seharusnya aku berhati-hati. Jadi jangan sampai, jadi jenengan kalau junub di Ramadan atau mau puasa junub ya, belum mandi, datang waktu subuh tidak masalah. Tidak menjadikan syarat subuh dalam keadaan suci yang mau berpuasa, tidak masalah, tinggal mandi dia. Ada lagi kisah menarik ini. Ada seorang sahabat, dia nyuruh istrinya untuk nanya kepada Nabi. Ya. Dalam riwayat Atha bin Yasar, bahwasanya ada seseorang yang qabbala imra'atahu wa huwa sha'im. Ada seseorang yang mencium salah seorang istrinya dalam keadaan dia sedang berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Fawajada min dzalika wajdan syadidan. Lalu dia merasa tidak enak, jangan-jangan batal puasa, mencium istri. Lalu fa arsala imra'atahu tas'alu lahu an dzalik. Dia utus istrinya supaya nanyakan hal itu. Datanglah istrinya, yakni disuruh istrinya untuk nanya, datanglah istrinya, ketemu sama Ummu Salamah saat itu, istri Nabi. Lalu disampaikanlah kepada Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah juga mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Ya, kata Ummu Salamah. Akhirnya kembali dia. Fa akhbarat zawjaha, dia ceritakan kepada istrinya kalau Ummu Salamah ngomong begitu. Ya. Akhirnya istrinya malah tambah marah, enggak terima dia. Kok nanya Ummu Salamah? Kenapa enggak sama Rasul?
Tidak puas dengan jawabannya. Akhirnya istrinya balik lagi cuma. Kembali lagi. Ya. Lalu dia mengatakan lasna misla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini kita ini kan tidak seperti Nabi gitu. Akhirnya dia tanya kepada Ummu Salamah. Kemudian saat itu pas ada Rasulullah yang kedua kalinya. Kebetulan nih ada Rasulullah. Maka Nabi tanya, "Mali hadil marah, ada urusan apa nih wanita ini?" kata Nabi. Lalu Ummu Salamah menceritakan dia tuh kemarin atau kapan itu bertanya tentang seseorang mencium istrinya di siang hari Ramadan. Lalu aku ceritakan, kalau engkau pun pernah mencium istrimu lalu engkau lanjut puasa, enggak batal puasanya. Maka Rasul SAW pun akhirnya mengatakan, "Ala akhbartiha anni af'alu dzalik, bukankah wahai Ummu Salamah aku melakukan hal itu?" "Ya Rasul, sudah aku ceritakan." Namun laki-laki ini atau suami ini tidak tidak puas gitu. Akhirnya Nabi pun marah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah besar. Jadi tidak boleh ada seorang muslim berprinsip itu kan Rasul ibadahnya memang, atau kalau Rasul melakukan itu boleh-boleh saja, tapi kalau kita kan nggak boleh. Kecuali nanti sebagaimana akan dibahas di kaidah terakhir, kecuali memang itu perbuatan yang menjadi kekhususan Nabi, yang umatnya nggak boleh, baru itu. Kalau tidak ada, hukum asalnya adalah syariat itu untuk Nabi dan siapapun dari umatnya, untuk Nabi dan untuk siapapun dari umatnya. Ya. Contoh yang lain, Nabi pernah marah ketika di bulan Ramadan para sahabat saat itu dalam posisi safar ketika menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan. Lalu dalam kondisi berpuasa, Nabi SAW memerintahkan untuk buka, dan Nabi memberi contoh. Nabi meminta 1 gelas susu, lalu Nabi minum, diangkat sengaja supaya orang pada lihat semua. Nabi minum di hadapan manusia agar manusia berbuka semuanya, karena ini posisi berat, ya kan? Puasa bulan Ramadan ketika safar penaklukan kota Mekah berat, tapi para sahabat tetap berpuasa juga. Maka akhirnya Nabi mengatakan, ya, ketika tahu orang-orang pada tetap ngeyel berpuasa, kata Nabi, ulaikal usah, mereka itu memang batu, kata Nabi, mereka memang batu, yakni keras kepala mereka. Marah Nabi. Harusnya Nabi lakukan apa, kita ikut. Ya, jadi fokuskan dalam ibadah itu apa jemaah? Bersesuaiannya dengan sunnah. Baik, kaidah berikutnya. Kaidah ke-12. Al-aslu fil ibadati binisbati lil mukallafi at-ta'abbud wal imtisal. Pada prinsipnya para ikhwan, dalam kita beribadah itu, bagi kita sebagai seorang hamba mukallaf, pada prinsipnya yang penting lakukan ta'abbud wal imtisal, dan lakukan perintah, selesai. Yani dunal tifat atau bigodin nazar, tanpa harus melihat ilal hikam, kepada hikmah-hikmah, enggak perlu. Kadang seorang muslim dia menjadi semangat ibadah itu kalau tahu hikmahnya apa dulu. Memang sebagian hikmah kita diberitahu oleh Allah sebagiannya. Kadang para ulama pun menggali hikmah-hikmah dalam ibadah, tapi tidak mesti setiap ibadah kita harus tahu dulu hikmahnya, enggak. Ya jemaah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, yajibu an na'lam anna ma amara Allah bihi wa rasuluhu, wajib untuk kita mengetahui bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, atau apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka pasti memiliki hikmah, pasti wajib kita untuk mengimani ini, pasti. Hanya saja kadang kita tahu, kadang tidak tahu, tapi wajib kita mengimani, pasti ada hikmah ya kawan.
Ketika Allah melarang zina, Allah melarang khamar, Allah melarang judi, pasti itu sudah pasti ada hikmah. Tidak mungkin tidak ada hikmah. Apa yang Allah larang pasti ada hikmah. Walaupun sebagainya kan kita tahu apa khamar, apa bahayanya, gitu deh. Maka harus melihat maqasid syariah. Pasti kita ini syariat memiliki maqasid, memiliki tujuan-tujuan. Ya. Makanya kemarin kita mendapati ada ya guru kita juga, sahabat kita, guru kita, beliau berpendapat katanya wanita boleh naik Gojek laki-laki karena enggak dianggap khalwah, karena dia terbuka tempatnya. Hatta termasuk naik Grab pun asal kacanya dibuka. Ya kita hormati, tidak masalah. Antum jangan baper dengan ada hal-hal seperti ini, ada khilaf para asatidah kita, pada ulama. Antum jangan baper. Yang penting antum meyakini mana yang kuat, antum pegang. Namun ya ikhwan, di dalam masalah ini memang definisi khalwah itu kalau terbuka kelihatan nggak lagi khalwah namanya. Akan tapi untuk kasus wanita sendirian naik Grab atau naik Gojek yang lawan jenis, yang bukan mahram, ya. Terus juga ditanyakan bagaimana kalau bersentuhan, tinggal dihalangi pakai tas katanya kan itu. Ini masalahnya ikhwan, bukan masalah melihat definisi ini bukan khalwah dan semisal, tapi melihat Islam syariat ini ada maqasid. Ada tujuan-tujuan syariat yang pasti mendatangkan masalah dan pasti menolak mudarat. Di antara kita harus memperhatikan sebagai bentuk kehati-hatian, ada mudarat-mudarat di situ ya kawan. Namanya dekat seperti itu, laki perempuan bukan mahram, dekat walaupun memang enggak disebut khalwah, tapi di situ ada mudarat. Gojeknya ganteng bisa jadi, akhwatnya tergoda Gojek, atau sebaliknya akhwatnya cantik misalnya, apa enggak terjadi obrolan di mana di rumah mau kemana dan semisal. Bahkan ada kasus perkosaan dan semisal di bawah tempat sepi, lalu ada hal seperti itu. Walaupun itu hanya salah satu kasus, tapi intinya ini perlu untuk kita melihat kepada apa di balik itu, nanti ada kemudaratan gitu, untuk kehati-hatian. Baik, jadi semua yang dilarang Allah pasti ada hikmahnya. Semua yang diperintah Allah juga pasti ada hikmahnya. Ya. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan lagi. Fa'alaina an nusallima wa naqulu idza sa'alna ahadun 'anil hikmah fi amrin min al-umur, maka selayaknya bagi kita untuk pasrah, menerima apa yang Allah perintahkan kita lakukan dan pasti ada hikmah. Apa yang Allah larang pasti ada hikmah. Maka kita mengatakan apabila ada orang bertanya tentang hikmah di antara perkara agama, kita jawab apa? Innal hikmah amrullahi wa rasulihi, bahwa yang namanya hikmah itu adalah rahasia Allah, itu adalah perkara Allah, perkara Rasulnya. Fil ma'murat, dalam perkara-perkara yang diperintahkan, wa nahyullahi wa rasulihi, dan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Fil manhiyat, apa yang dilarang adalah dalil, itu adalah pasti hikmah, memiliki hikmah. Wa dalilu dzalik minal Qur'anil Karim, dan dalil bahwa kita harus pasrah kepada perintah Allah tanpa harus tahu apa hikmahnya, itu di dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab ya ikhwan, ayat yang ke-36 ya, di surah Al-Ahzab ayat 36. Kata Allah, wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tidak pantas, tidak selayaknya bagi orang beriman, baik laki atau perempuan, apabila sudah diputuskan, apabila sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya suatu perkara, maka tidak boleh lagi ada pilihan lain dalam urusan mereka. Jadi kalau ditanya apa hikmahnya, pokoknya ini perintah Allah. Kenapa ini dilarang? Ya pokoknya ini adalah larangan Allah, selesai. Gitu. Tanpa harus ingin tahu. Dan ini dipraktekkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya. Ya. Aisyah pernah ditanya tentang kenapa wanita kalau haid
Aisyah ditanya, kenapa? Ini apa hikmahnya? Wanita kalau haid disuruh mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha salat. Apa hikmahnya? Kenapa? Harusnya kan dua-duanya qadha. Ini tidak salat, tidak ada qadha. Tapi qadha cuma puasa saja. Maka Aisyah menjawab, ya sudah dari dulunya begitu. Ya sudah dari sononya, dari Rasulnya begitu. Kata Aisyah, kana yusibuna dzalika fa nu'mar biqada'i siyam wa la nu'maru biqada'i shalah. Ya sudah kami dulu begitu di zaman Rasul. Diperintah kalau haid diperintah mengqadha puasa namun enggak diperintah mengqadha salat. Selesai. Masalah kenapanya ya enggak tahu, itu urusan Allah dan Rasulnya. Cuman ulama ada yang menggali. Hanya saja kita jangan ngotot pengen tahu hikmahnya kenapa. Harus pasrah. Ini prinsip seorang muslim kepada agama syariat ini, tanpa harus tahu hikmahnya. Tapi seandainya digali, para ulama mengatakan salat itu tidak diqadha. Ya karena salat itu tiap hari. Sehingga kalau diqadha akan memberatkan. Beda dengan puasa itu kan setahun sekali, ya kawan. Jadi waktunya juga lapang, qadha itu setahun gitu. Itu diantara hikmahnya ya kenapa wanita diperintah mengqadha puasa tapi tidak diperintah mengqadha salat. Baik, kaidah ke-13. Al-ajru ala qadri manfaatil amali wa faidatihi. Pahala amalan itu sesuai dengan kemanfaatannya dan kefaedahannya. Jadi semakin faedah kepada orang lain menyebar, itu lebih utama ibadah, lebih besar pahalanya. Makanya salat dengan sedekah, sedekah lebih utama ditinjau dari masalah pahala, ikhwan. Karena kalau salat untuk sendiri, tapi sedekah untuk membantu berapa banyak orang yang kita bantu. Makanya antum ingat, sedekah memberi nafkah kepada janda, kepada orang miskin, itu mengalahkan yang yang tahajud, yang puasa. Kalau mujahid fi sabilillah, asai 'alal almarah wal miskin, yang berusaha untuk menolong, membantu, menafkahi janda-janda dan orang-orang miskin, itu kedudukannya adalah itu mengalahkan yang tahajud, mengalahkan yang puasa. Jadi pahala itu semakin bermanfaat ibadah semakin besar nih. Umrah untuk diri sendiri manfaatnya, maka tidak lebih manfaat dibandingkan dengan bangun masjid, menyumbang ke pondok pesantren, lebih besar. Maka seorang muslim yang sudah kelebihan duit akhirnya bingung dia tiap bulan umrah. Kalau memang sudah tiap bulan umrah, kalau memang harus memilih, jangan dipakai umrah terus, pakai untuk bangun pondok, bangun masjid, untuk membiayai para santri itu, memberikan beasiswa para santri yang tidak mampu, beli kitab-kitab para santri, lebih besar pahalanya insyaallah. Idealnya ya umroh tiap bulan, ya santri pun diberi tiap bulan gitu. Itu idealnya. Cuman kalau harus memilih mana yang harus kita dahulukan, ini karena umrah sekali tak wajib seumur hidup, haji sekali seumur hidup, adapun berikutnya itu sunnah. Itu sunnah. Paham ya? Bukan berarti menggembosi umrah ya. Umrah terus, tiap umrah terus, memang diperintah untuk sering berangkat dari rumah, bukan ketika di tempat umrah berulang-ulang ke Tan'im. Bukan itu maksudnya. Kan ada tuh sebagian sekarang umrah dalam satu safar, berulang-ulang dalam satu safar. Lah, bukan itu maknanya. Seandainya ini baik, para salaf telah banyak melakukannya. Ya, jadi umrah itu maksudnya sering, itu maksudnya dari rumah dengan ganti safar, bukan satu safar umrah 10 kali. Satu kali safar itu umrahnya 10. Bolak-balik dia ke Tan'im, Tan'im lagi, sampai 10. Yang satu untuk dia, yang satu untuk orang tuanya, untuk tetangganya, untuk entah siapa lagi. Ya. Walaupun ya ikhwan, yang membolehkan ini justru madhab jumhur, yang membolehkan umrah berulang-ulang dari Tan'im dalam satu safar umrah, justru yang membolehkan jumhur loh, mayoritas. Tapi ingat, tidak setiap pendapat mayoritas itu benar. Ya. Yang melarang menyentuh mushaf, kecuali harus punya wudu, itu madhab mayoritas. Semua imam madhab yang 4 semuanya. Jadi melarang menyentuh mushaf. Tapi ternyata sebagian mengatakan, ya. Dan dari sisi pendalilan,
menyentuh mushaf ya dari sisi medalian lebih kuat tidak disyaratkan untuk berwudu. Tapi pendapat yang hati-hati kalau antum di masyarakat tentu berpegang mazhab jumhur, lebih selamat gitu. Dan juga tidak ada salahnya, tidak masalah kok. Intinya tapi kalau misalnya darurat seorang muslim darurat harus baca Quran, harus pegang mushaf, ya gimana lagi? Tapi kan sekarang ada alhamdulillah ada aplikasi HP misalnya. Ya. HP boleh pegang walaupun tanpa punya wudu gitu kan. Karena HP ini tidak dihukumi sebagai mushaf. Buktinya kalau HP boleh dibawa ke toilet, HP dibawa ke toilet boleh enggak? Boleh. Walaupun ada aplikasi mushafnya kan di dalamnya. Tapi kan enggak dibuka dia. Masuk toilet sama hanya antum hafal Quran 1, 2, 3 juz atau mungkin 30 juz hafal Quran antum. Berarti di dalam otak kita, dalam otak antum ini ada apa? Hafalan Quran. Lalu antum boleh masuk toilet? Bawa hafalan Qurannya? Ya tentu boleh. Demikianlah HP yang ada aplikasi Quran, ada aplikasinya, tidak masalah dia. Tapi berjamaah. Jadi dalil yang menunjukkan ini apa? Bahwa pahala tergantung kemanfaatan amal ibadah. Ketika manfaatnya menyebar, berarti lebih besar pahalanya. Di sini ada kisah yang menarik para ikhwan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu pernah mendatangi Nabi seolah curhat dia. Mereka mengatakan dahaba ahlu dusur bid darajatil ula wa na'imil muqim. Kata mereka curhat kepada Nabi, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Sungguh kata mereka, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya telah pergi dengan membawa derajat-derajat pahala yang tinggi dan nikmat-nikmat yang kekal abadi surga. Orang-orang kaya. Kata Nabi, wa madzaka? Apa maksudnya kata Nabi? Orang kaya banyak memborong pahala gitu. Apa maksudnya? Kata mereka, ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaqu. Mereka itu bisa sholat sebagaimana kami juga bisa sholat ya Rasul. Mereka puasa, kami juga bisa berpuasa. Tapi giliran mereka sedekah, wala natasaddaqu, kami enggak bisa ya Rasulullah. Ketika mereka wa yu'tikun memerdekakan budak, wala nu'tiku, kami tidak mampu memberikan budak karena harus pakai duit. Ini maksudnya ya Rasulullah, mereka tuh banyak memborong, mengambil pahala. Kata Nabi, tenang, ada amalan, kau bisa mengalahkan mereka. Ada amalan yang kamu bisa mengalahkan mereka. Ya, apa itu? Kata Nabi, engkau bertasbih, membaca subhanallah, bertakbir, membaca Allahu Akbar, wa tahmadun, bertahmid di setiap selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. Ya, selesai sholat fardu membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan itu luar biasa para ikhwan, pahalanya Pak, antum tahu pahalanya? Pahalanya adalah ghufirallahu dzunubahu walau kanat kazabatil bahr. Diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Taib, orang-orang miskin tadi wah merasa terhibur, ya udah gampang lah itu. Tinggal tasbih, takbir, tahmid, selesai sholat fardu, tenang, bisa. Ya sudah, pulang mereka. Rupanya mereka datang lagi cuma. Orang-orang fakir tadi datang lagi, entah besoknya, entah kapan datang lagi kepada Nabi, curhat lagi. Kata mereka, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna. Ya Rasulullah, ternyata mereka itu orang-orang kaya dengar juga rupanya apa yang kami lakukan, sehingga kami kalah lagi. Ya, fa fa'alu mislah, bima fa'alna fa fa'alu mislahu, maka mereka pun meniru-niru apa yang kami praktekkan. Apa kata Nabi ya kawan? Ini dalil kepada kaidah kita. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ya sudah, gimana lagi? Kamu kalah sudah.
Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki. Sudah kalian kalah, sudah kalian ngaku aja kalah, sudah gimana lagi? Orang miskin kalah ibadahnya dengan orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya bisa ibadah dengan hartanya, orang miskin tidak bisa. Makanya yang paling utama, sebagian ulama ya, mana yang paling utama, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Apakah orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Si antum mau jawab sih. Anak tanya dulu, antum pilih miskin atau kaya antum? Ojo ragu ya ikhwan. Nabi berlindung loh dari kemiskinan, dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlama. 5 Nabi berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kefakiran, dari kekurangan, dari kehinaan, dari aku berbuat dolim, dan berlindung dari aku didolimi. Ini doa anti miskin, bukan anti angin ya, cuma anti miskin. Antum baca, amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa a'udzubika min an adlima au udlama. Nabi berlindung dari kefakiran. Makanya hadis yang satu lagi, Nabi berharap ingin miskin. Awas ikhwan, Nabi berlindung dari fakir, toh? Tapi dalam hadis yang lain Nabi meminta kepada Allah agar dihidupkan, dimatikan, dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku di hari kiamat bersama rombongan orang-orang yang miskin. Berani antum baca doa ini? Itu hadis sahih. Harus berani, karena miskin di sini bukan bermakna fakir. Bukan. Miskin maknanya al-khusyu' wa tawadhu'. Yani arti dari hadis ini, Allahumma ahyini mutawadi'an wa amitni mutawadi'an wahsyurni ma'a jumratil mutawadi'in. Makanya miskin itu tidak harus bermakna fakir. Di antara salah satu maknanya na'am, yani qillatul mal, miskin. Tapi di antara makna lain adalah as-sakan, itu artinya rendah. Maksudnya di sini tawadhu, rendah hati, itu miskin. Jelas ya? Maka Nabi enggak berlindung dari miskin, enggak, tapi berlindung dari fakir. Kalau fakir, jelas itu orang yang sangat butuh dia. Oke, maka berlindung dari fakir. Nabi tidak berlindung dari miskin. Jelas ya ikhwan? Jadi mana yang afdal? Orang miskin yang sabar atau orang kaya yang bersyukur? Sebagaimana dalam hadis ini, orang kaya yang bersyukur lebih afdal, karena harta dia digunakan untuk di jalan Allah, membangun masjid dan semisalnya yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Sementara orang miskin sabar, kesabaran untuk siapa? Untuk tetangganya, untuk bangun masjid, sabarnya untuk dirinya. Terus gimana dengan hadis fuqara'ul muslimin yadkhuluna al-jannah qabla aghniyahum binisfi yawm ay bi 500 sanah. Orang-orang miskin dari kaum muslimin, orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk surganya itu lebih dulu dia. Lebih dulu daripada orang kaya, 500 tahun jaraknya. Jadi 500 tahun orang kaya harus nunggu dulu. Orang miskin duluan masuk surga. Aja mah. Pilih mana sekarang? Miskin? Aja mah. Enggak apa-apa Ustaz. Ana masuk surga. Apa-apa lah, 500 tahun nunggu dulu enggak apa-apa, yang penting kaya. Itulah karunia-Nya, kawan. Makanya ya, miskin ada keutamaan. Itu penghibur bagi orang miskin agar sabar dia dan masuk surganya. Ibarat kita ya kawan, dari airport turun dari pesawat, yang kopernya banyak tentu nunggu dulu tuh jemaah. Nunggu dulu, kopernya banyak. Ada 15 kopernya. Harus nunggu berarti di tempat apa tuh namanya? Tempat untuk ngambil koper itu. Nunggu. Tapi yang gak bawa
kresek sita ini loh. Tentu dia langsung jebul keluar, habis beres, langsung pulang, langsung naik taksi pulang ke rumah. Karena yang kopernya banyak, sama hanya di akhirat. Maka harta nih ikhwan, halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta ini halalnya hisab, haramnya adab. Harta ini resiko memang, tapi demikian Allah memberikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Baik, kaidah berikutnya yang ke-14. Syumulul ibadah likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali wal i'tiqadat. Syumulul ibadah itu apa syumul? Cakupan. Cakupan ibadah itu ya ikhwan adalah setiap apa yang dicintai, apa yang diridhoi oleh Allah. Makanya kata para ulama, ibadah itu ada dua patokannya, satu dicintai, dua diperintah. Ya, dicintai, diperintah. Setiap yang diperintah itu ibadah. Itu dua quyud ibadah itu. Ya. Kalau ada hal-hal dicintai berarti itu ibadah oleh Allah. Ada hal diperintah berarti itu ibadah. Dan kaidah ini diambil dari apa yang didefinisikan oleh Islam tentang arti ibadah. Ibadah itu pada ikhwan kemarin sudah kita jelaskan, ditinjau dari dua tinjauan tuh definisi ibadah itu. Pertama, tinjauan dari at-ta'abbudnya, perbuatannya. Maka artinya adalah al-khudu', tunduk. Ibadah ditinjau dari at-ta'abbudnya, perbuatannya, dia itu tunduk, patuh. Ketundukan, kepatuhan itu ibadah. Antum sekarang ditinjau perbuatan antum sedang ngaji, ini antum sedang tunduk dia kepada Allah. Ini perintah Allah. Sedang tunduk, sedang patuh. Yang kedua ditinjau dari al-muta'abbadnya. Al-muta'abbad bih, yakni objeknya. Apa jenisnya? Objek ibadah itu apa? Nah, ini yang didefinisikan Syekhul Islam. Jadi ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Jadi cakupannya adalah setiap yang diperintah, yang dicintai diri dari Allah, perbuatan atau perkataan yang dohir atau yang batin. Ya. Intinya berarti ibadah itu ya ikhwan bukan hanya sholat, ya. Bukan segala apa yang diperintah Allah, segala apa yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sikat gigi itu ibadah. Cuman kita kadang-kadang tidak bisa menghadirkan itu tuh. Sikat gigi itu ibadah karena kata Nabi, as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lirabb. As-siwak, siwak artinya bisa dua makna. Bisa alatnya yaitu kayu arok yang disebut siwak atau miswak. Yang kedua fi'il perbuatannya yaitu menggosok gigi. Dua-duanya bisa. Maka menggosok gigi itu membersihkan mulut dan diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi ibadah bukan? Ibadah. Tapi kapan kita niat itu ibadah? Enggak ada. Harus ya ikhwan hadirkan niat. Antum sikat gigi, hadirkan niat antum ini sedang ibadah karena itu diridhoi oleh Allah. Ya, Masya Allah. Dan yang kita butuhkan apa dalam hidup ini? Ridho Allah. Orang tidak akan bisa masuk surga kalau enggak ada ridho Allah. Mustahil masuk surga. Di antaranya yang enteng-enteng tadi, bersiwak dapat ridho Allah. Maka ibadah itu adalah setiap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di sini ada hadis dari Abu Hurairah berkaitan bahwa ibadah itu cakupannya luas dia. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Jadi sedekah itu jangan dipahami hanya duit saja, bukan. Kata Nabi, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Setiap persendian kita tuh harus bayar pajak istilahnya. Setiap sendi kita ini harus disedekahi. Dan totalnya itu 300 berapa jemaah? 60. Disedekahi itu 360. Maka sahabat, ya Rasul, siapa yang mampu tiap hari
harus mensedekahi tulang sendi kita 360. Siapa yang sanggup? Kata Nabi, sedekah tidak harus duit, ya, tidak harus duit. Yu'inur rajul ala dabatihi fayahmil 'alaiha, dia sedekah. Membantu orang ngangkat barangnya, entah ke pundaknya, entah ke kendaraannya, ngangkatin barang, nyebrangin orang, itu sedekah kata Nabi. Nah, kita ini kadang-kadang ikhwan menganggap remeh. Ingat kaidah penting, ada 2 kaidah dalam kehidupan. Yang pertama, la tasghiril hasanah wa in qallat. Jangan anggap kecil kebaikan walaupun kebaikan itu remeh. Nabi melihat ada orang bergelantungan di surga, di pohon, di dahan, di ranting, yang dahan pohon ranting dulu ketika di dunia mengganggu jalan kaum muslimin, lalu dia buang. Dengan sebab itu loh orangnya masuk surga. Jangan anggap remeh. Bisa jadi kita masuk surga bukan karena tahajud kita yang luar biasa atau karena ibadah-ibadah hebat kita, enggak. Ada orang yang masuk surga dengan amalan remehnya. Memberi minum anjing yang kehausan, seorang pelacur dari pelacur Bani Israil dulu, diampuni dosanya, bukan sekedar itu, dimasukkan surga oleh Allah. Gara-garanya apa? Memberi minum anjing. Bagaimana dengan yang diberi minum adalah muslim yang rukuk sujud? Bagaimana yang diberi minum adalah para santri penuntut ilmu agama Allah? Tentu lebih pantas, lebih besar, lebih pahala. Jadi jangan anggap remeh kebaikan. Ketika Allah memberi kesempatan kita untuk berbuat kebaikan yang kecil itu, jangan antum sia-siakan. Jangan sampai alah remeh kecil nanti aja, ndak usah. Kapan lagi ya ikhwan? Kesempatan ada loh. Ada batu melintang di jalan, ada kayu melintang di jalan. Itu kesempatan antum meraih surga Allah. Berhenti dulu ya akhi sebentar. Kepinggirkan, antum punya kendaraan, ambil, buang. Jangan jarno paling ono uang sing buang, sing lewat kedua paling ono uang sing buang, nanti terus sing buang, akhirnya nggak ada yang buang karena saling mengandalkan. Akhirnya itu kesempatan antum, jangan dibuang kesempatan, ya. Jadi au yarfa 'alaiha mata'ahu shadaqah, ngangkat barang ke orang mau pikul barangnya, antum angkatin sedekah. Wal kalimatu thayyibah sedekah, ucapan yang baik sedekah. Ucapan baik itu ikhwan selain zikir, baca Quran, ya kan, amar ma'ruf nahi munkar, itu ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah segala ucapan yang membuat orang lain senang, itu juga ucapan baik. Sedekah, nasihat, oh tambah. Enggak, ini ucapan baik. Misalnya ada orang ngomong gini, aduh perut saya sakit. Orang ngomong gitu ke antum, teman antum ngomong, perut saya sakit. Antum ngomong baik, apa susahnya? Antum bilang, khair ya akhi, syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu, atau khair insyaallah gampang, itu ada obatnya ini. Senang orang itu. Sedekah. Bukan masalah malah nyusahin orang. Tengkulur sakit. Wah, parah itu. Tonggoku ini mati. Itu malah nyusahin orang. Jadi ucapan itu ikhwan, ya, ada 2. Ada ucapan baik, ada ucapan jelek. Ada ucapan yang tidak baik, tidak jelek. Ucapan jelek tentulah ghibah, namimah, dusta. Ucapan baik baca Quran, nasihat dan semisalnya. Taib. Ada enggak baik, enggak jelek. Ini tergantung nanti. Ucapan yang tidak baik, tidak jelek ini bisa menjadi pahala ketika ucapan ini kita mendorongnya untuk ketaatan atau untuk hal yang menyenangkan orang. Contoh ya ikhwan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, contoh ucapan yang enggak baik, enggak jelek ya, tapi bisa menjadi pahala kebaikan. Bagaimana contohnya? Bermujamalah, berbahasa basi. Bahasa basi itu kan, enggak baik, enggak jelek kan bahasa basi itu. Tapi bisa menjadi pahala, menjadi baik ketika dengan basa-basi menyenangkan orang atau membuat suasana jadi cair. Ketika ada orang pada diam saja, kaku majelis, gak ada yang ngomong, lalu ada yang satu berbasa-basi, masya Allah ya, udaranya masya Allah hangat, enak. Oh iya ya hangat, ini masya Allah kalau begini. Akhirnya menjadi obrolan enak suasana. Siapa yang memulai? Dia yang berbasa-basi tadi berpahala. Apalagi sekarang zaman orang tuh kalau bermajelis, cangkruk di bermajelis ya, diam aja, HP masing-masing. Ini HP masing-masing, sunyi, sepi, senyap.
Orang dengan masing-masing apa yang ada di HP-nya. Ini musibah. Maka berbahasa basi itu menjadi cairkan suasana, maka itu berpahala. Jelas ya kawan? Baik. Bahkan mencari nafkah termasuk ibadah yang luar biasa. Itu jihad di jalan Allah. Antum kerja cari nafkah ya kawan, dagangkah, kerjakah, menjadi kuli sekalipun. Maka pernah di zaman Nabi itu para sahabat melihat ada seorang pemuda yang pemuda itu kekar. Dia sedang bekerja ya kawan, sedang kuli kalau bahasa kita. Lalu para sahabat ini seolah-olah meremehkan. Lau anna hadha syabba ja'ala syababahu wa nashatahu wa quwwati fi sabilillah ay lakana ansab. Kata para sahabat, oh sayang yo. Kata para sahabat, sayang yo. Kekekarannya itu, ketegapan badannya itu, coba kalau dipakai kesemangatannya, kekuatannya itu untuk berjihad di jalan Allah, tentu mantap. Sayang malah dipakai kerja. Maka Nabi mendengar fasami'a maqalatana Rasulullah SAW. Nabi mendengar ucapan kita itu, kata para sahabat. Akhirnya Nabi menegurnya. Ya. Kata Nabi, wa ma sabilullahi illa man qutila. Dan yang dimaksud dengan di jalan Allah adalah orang yang berperang. Ya. Yani yang dimaksud di jalan Allah bukan hanya orang-orang yang berperang saja, bukan, kata Nabi. Ya. Wa ma sabilullah illa man qutila. Jadi tidaklah disebut di jalan Allah kecuali yang perang saja, bukan. Tapi man sa'ala walidayhi fa bi sabilillah. Siapa yang berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhan kedua orang tuanya, maka itu di jalan Allah, kata Nabi. Wa man sa'ala iyalihi, siapa yang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, fa bi sabilillah, maka itu di jalan Allah. Lalu wa man sa'ala nafsihi liyu'iffaha fa fi sabilillah, siapa yang kerja untuk dirinya agar menjaga kehormatan, tidak minta-minta sama orang, itu di jalan Allah. Semuanya ada pahalanya, ada hitungannya. Yang di jalan setan yang bagaimana, kata Nabi? Yang di jalan setan, jadi yang perang di jalan Allah, yang cari nafkah di jalan Allah untuk bela keluarganya dan semisalnya. Yang di jalan setan yang bagaimana? Wa man sa'a, siapa yang bekerja mencari nafkah ala takatsur, untuk menumpuk-numpuk harta agar dianggap orang kaya, agar dihormati orang ketika menjadi orang kaya, maka huwa fi sabilis syaitan, maka itu di jalan setan, kata Nabi. Kan ada orang mencari nafkah untuk supaya apa? Supaya menjadi orang kaya nanti dihormati manusia. Mau numpuk-numpuk harta. Lah, maka niat ya kawan. Niat. Kalau kita niat mencari nafkah dalam rangka untuk memberi nafkah anak ke istri, untuk 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 menjaga kehormatan kita agar kita tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Letih antum, capek antum kerja, itu penggugur dosa aja. Ya. Kerja lo ya. Maka syumulul ibadah itu, cakupan ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi segala hal yang Allah perintahkan, Allah cintai, Allah ridhoi. Kaidah ke-15 ini sudah, ya. Kaidah ke-15 ini sudah mirip dengan kaidah sebelumnya, bahwa la yashtagiluna bi fi'li al-mustahabbatin 'anil wajibat. Jangan disibukkan melakukan yang sunnah-sunnah dari ibadah yang wajib-wajib. Baik, sekarang ke-16, al-gharadu minal ibadah huwa dukhulul jannah wa najatu minan nar. Ingat ikhwan, ini kaidah bantahan kepada orang-orang sufi. Kaidah ini bantahan kepada orang-orang sufi. Kaidah yang berbunyi al-gharad, tujuan dari ibadah itu adalah masuk surga dan selamat dari neraka. Ya. Mana dalilnya? Sebab kata orang-orang sufi, kalau ibadah itu berharapnya surga, itu ibadah yang minta pamrih, dan itu terlarang, enggak boleh katanya. Yang tidak boleh itu ya ikhwan, minta pamrih kepada makhluk. Tidak boleh minta pamrih kepada makhluk. Tapi kalau kepada Allah, berharap apa yang ada di sisi Allah, itu ikhlas namanya. Justru kata orang-orang sufi,
ibadah yang minta surga itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Dibantah oleh kaidah ini. Taib, dasar dalilnya yang pertama adalah Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, garis bawah tuh. Allah yang mengajak kita, bersegeralah kata Allah kepada ampunan Allah, kepada ampunan dan kepada surga. Ayo, surga dijanjikan Allah. Maka yang berharap surga, apa yang dijanjikan Allah, ini ibadah yang ikhlas, Ingat perkataan wasari'u. Apa faedahnya di sini, ikhwan? Wasari'u dalam ayat selanjutnya, sabiqu, bersegeralah, sabiqu, berlombalah. Apa ini faedahnya? Kita dalam ibadah itu harus sergap, ya, harus bersegera, tidak boleh lambat-lambat, tidak boleh mengakhir-akhirkan. Nabi mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullahu fil akhirah. Ada orang kaum yang senantiasa melambat-lambatkan dalam ibadah di dunia, sampai akhirnya Allah pun melambatkannya di akhirat kelak. Makanya manusia melintasi sirat sesuai dengan kadar apanya? Manusia melintasi sirat kadar kecepatannya dalam beramal. Maksud cepat itu sergap dalam menerima atau dalam menyambut amalan. Ya. Enggak kayak kita ini kalau sholat kadang-kadang sudah masbuk atau kadang imam sudah tahiyat akhir. Jangan jemaah. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Siapa mereka nih yang melambat-lambatkan, mengakhirkan waktu salat? Sa'id al-Musayyib tidak pernah dia dengar adzan di luar masjid selama 30 tahun. Kata beliau, ma sami'tul adzan min kharijil masjid mundu 30 sana. Aku enggak pernah dengar adzan selama 30 tahun usiaku. 30 tahun mendengar adzan dari luar masjid enggak pernah. Ya, ini dari mana dia dengar adzan? Di masjid. Sebelum adzan sudah di masjid. Menunjukkan sergap, ya. Tapi pembahasan kita bukan itu di sini. Tapi adalah bahwa tujuan ibadah itu surga. Jadi kalau antum ditanya, kenapa antum sholat? Karena saya ingin masuk surga. Tidak masalah ditanya. Kenapa antum sholat? Karena saya takut neraka Allah. Karena orang tidak sholat diancam dengan neraka. Ya. Makanya lihat para sahabat kalau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dulani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya amal yang dengan itu memasukkan saya ke surga. Berarti memang surga target para salaf dalam beramal ibadah. Demikian pula kita sesuai dengan kaidah ini. Ya. Ingat bagaimana para sufi mereka mengatakan, Allahumma in kuntu abadtuka tama'an fi jannatik fahrimniha. Ya Allah, kalau saya ibadah kepadamu itu berharap surga, haramkan surga bagi saya, ya Allah. Saya tidak butuh surga. Kalau itu tujuan saya ibadah, saya tidak mau surga. Subhanallah. Wa in kuntu abadtuka khaufan min narika fadkhilniha. Kalau memang saya ibadah karena takut nerakamu, ya Rasul, ya Allah, masukkan aku ke neraka, tidak apa-apa. Karena aku ibadah dasarnya cinta padamu. Jadi dasar ibadah cuma cinta. Tahu siapa dia? Orang-orang zindik dia, orang-orang sufi. Ibadah ahli sunnah itu 3 dasarnya: cinta, harap, benci. Cinta, harap, takut. Cinta, harap, takut. Ini rukun ibadah, ini pilar ibadah. Ini ucapan tadi dinisbatkan banyak kepada siapa namanya? Al-Adawah Ar-Rabbiyah, ya? Ar-Rabbiyah Al-Adawiyah, Ar-Rabbiyah Al-Adawiyah. Nah, jadi ya Allah, aku seandainya ibadah karena berharap surga, maka haramkan surga. Seandainya aku ibadah aku takut kepada neraka, memasukkan aku ke neraka, tidak masalah. Baik. Kaidah ke-17 para ikhwan, kullu bid'atin fid din fahiya dhalalah. Kullu bid'atin fid din fahiya dhalalah. Wad dalil ala hadhihi al-qaidah qauluhu sallallahu alaihi wasallam,
Dalil atas keadaan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa 'alaihi amrun fa huwa la, bukan itu. Itu nanti kaidahnya. Yang bukan itu hadisnya. Dolalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Dalam lafaz Imam Nasai, wa kulla dolalatin finnar. Jadi perkataan finnar itu di riwayat Imam Nasai. Adapun dalam riwayat Imam Muslim tidak ada perkataan finnarnya, hanya kullu bid'atin dolalah. Ya. Tapi apa itu bid'ah? Bid'ah adalah ada dua makna secara bahasa. Makna pertama secara bahasa artinya asy-syai' al-mukhtara' ala ghairi misalin sabiq. Bid'ah secara bahasa artinya apa? Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Satu ya. Yang kedua, bid'ah secara bahasa artinya at-ta'abu wal kalal. Artinya letih, capek, bosan. Jadi apa arti bid'ah secara bahasa? Dua makna. Satu, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, ya kan? Yang kedua apa artinya? At-ta'ab wal kalal. At-ta'ab capek dan letih atau bosan. Adapun secara istilah para ikhwan, Nabi yang telah mendefinisikan apa itu bid'ah dalam hadisnya yang singkat, dalam hadisnya yang Nabi diberi mukjizat oleh Allah, al-jawami'ul kalim, berkata-kata yang singkat tapi dalam maknanya. Lihat hadis-hadis, lihat ayat-ayat Quran, ringkas, singkat, pendek tapi maknanya dalam. Nabi definisikan bid'ah apa itu? Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Maka dengan dasar hadis ini dan hadis yang semisalnya, bid'ah itu berarti harus ada 3 poin di situ, 3 syarat sesuatu disebut bid'ah. Yang pertama ya ikhwan, al-ihdas. Sesuatu itu baru. Ya. Sebagaimana dalam hadis, man ahdatsa, barang siapa yang mengada-ada, yakni sesuatu yang baru. Yang kedua syaratnya bid'ah adalah an yakuna hadzal ihdas an yustanad ila din. Perkara baru tadi disandarkan kepada agama, ibadah kah, keyakinan kah, pada agama pokoknya. Berdasarkan hadis Nabi, fi amrina hadza ay fi dinina, dalam perkara kami. Maka alangkah buruk pemahaman seseorang ketika mengatakan bid'ah tercela adalah ketika disebut naik pesawat, ya, naik kendaraan mobil dan semisalnya. Karena itu urusan dunia. Itu keluar dari pemahaman bid'ah yang tercela. Nah, itu urusan dunia. Yang ketiga apa syaratnya ikhwan? Laisa alaihi dalil minal Quran atau minas sunnah, la ala sabil umum wa la ala sabilil khusus. Yang ketiga, tidak adanya dalil. Karena bisa jadi perkara baru dan urusan agama tapi ada dalil. Seperti membukukan Al-Quran, itu perkara baru dan itu perkara agama, tapi ada dalil dari Quran, ada dalil dari hadis. Di mana yang membukukan Quran pertama kali adalah Abu Bakar, dan semua para sahabat diam tanda setuju, dan ijma' sahabat adalah sebagai hujjah. Jadi dasarnya adalah hujjah sebagai dalil, dan ini sebagai ijma' kesepakatan para salaf atas diamnya mereka ketika Quran dibukukan di zaman Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah khalifah sebagaimana kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati man khulafa rasyidin al-madina min ba'd. Kita diperintah untuk mengikuti para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi itu syarat bid'ah ada 3. Apa yang pertama ikhwan? Perkaranya baru. Yang kedua, perkara baru disandarkan kepada agama. Yang ketiga, tidak ada atasnya dasar atau dalil. Ya. Kaidah berikutnya, kullu ihdatsin fid din fa huwa raddun. Ini baru hadis yang tadi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun.
Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini dalam agama yang tidak ada dasarnya dari agama tersebut, maka dia raddud, tertolak. Ya. Maka hadis ini merupakan kaidah dalam agama kita, kaidah dalam ibadah. Baik. Yang ke-19 masih ada kaitan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Itu kaidah yang berbunyi iktisadun fisabilin wa sunnatin khairun. Berhemat di dalam jalan kebenaran dan di jalan sunnah itu lebih baik min ijtihadin, daripada sungguh-sungguh fi mukhalafatin wa bid'atin, di dalam pelanggaran, penyimpangan dan dalam kebid'ahan. Ya. Jadi Islam ini agama yang mudah, sunnah itu adalah merupakan ajaran yang mudah. Kaidah yang ke-20, ma tarakahu nabiyyu. Ini penting ikhwan untuk memahami hakikat apa itu yakni sunnah tarkiyah. Ya. Apa itu sunnah tarkiyah? Lihat kaidahnya di sini. Ma tarakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min jinsil ibadati. Setiap apa yang ditinggalkan Nabi berupa jenis ibadah ditinggalkan oleh Nabi, yakni tidak dilakukan. Walam yaf'alhu, ya, beliau tidak melakukannya jenis ibadah tersebut ma'a wujudil muqtada li fi'lihi, padahal konsekuensi atau alasan untuk melakukannya ada. Ala adihi, di zaman beliau ada alasan untuk melakukannya. Setiap amalan ibadah yang ditinggalkan di zaman Nabi, di zaman para sahabat, mereka tidak melakukannya, padahal alasan untuk melakukan ada, tapi tidak dilakukannya, maka kaidahnya adalah fa fi'luhu bid'atun wa tarkuhu sunnah. Maka melakukannya adalah bid'ah, meninggalkannya adalah Apa contohnya? Adzan untuk sholat hari raya. Adzan ibadah bukan? Ibadah. Adzan itu ibadah. Apakah Nabi melakukan atau meninggalkannya ketika hari raya? Nabi enggak lakukan. Alasan untuk melakukannya ada enggak? Ada. Itu untuk panggil orang sholat hari raya. Ya kan? Jadi di tanah lapang harusnya tuh adzan, panggil, hayya 'alas shalah, panggil. Tapi Nabi tidak lakukan. Maka berarti sikap kita sekarang melakukan adzan pada saat sholat hari raya adalah bid'ah, dan meninggalkannya adalah sunnah. Berarti sunnah apa namanya seperti ini? Sunnah tarkiyah. Jadi sunnah-sunnah yang Nabi tinggalkan maksudnya. Yani petunjuk Nabi saat Nabi meninggalkan. Contohnya zikir setelah sholat dengan cara berjamaah. Ingat ikhwan, kalau masalah keras itu memang ada hadis. Masalah keras itu maksudnya berzikir dan masing-masing berzikir. Imam misalnya, makanya kata Ibnu Abbas, saya tahu kalau Nabi selesai sholat itu dari gemuruhnya mereka dalam berzikir. Jadi kedengaran oleh Ibnu Abbas, bisa jadi Ibnu Abbas di luar masjid karena masih kecil, atau bisa jadi Ibnu Abbas di belakang shaf. Kata Ibnu Abbas, saya tahu zikirnya Nabi dan para sahabat kalau selesai sholat itu mereka bertakbir, yani maksudnya mereka berzikir keras, bergemuruh. Jadi masalah kerasnya enggak masalah. Yang masalah adalah dipimpinnya itu loh oleh imam dengan suara satu. Jadi sebenarnya antum zikir astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, yang sebelah la ilaha illallah, yang sebelah baca ayat kursi, imamnya baca subhanallah, subhanallah. Jadi bergemuruh masjid karena zikir tidak masalah. Yang masalah itu di sini apa jemaah? Dipimpin bersama-sama, itu yang masalah. Saya pernah sholat di Malang, salah satu masjid. Imamnya sudah tua. Sholat duhur waktu itu, sholat asar atau duhur, sholat seperti itu. Sholat saya shop di sebelah situ, jadi imam saya tidak kelihatan. Ternyata imamnya nggak kedengaran, apalagi ada di belakang ibu-ibu tuh. Imam tidak kedengaran, entah itu takbir atau ruku, sujud kita tidak tahu. Jadi saya ruku sujud melihat orang sebelah sujud ya sujud. Imam Allah, Allah, dia ke 15.
Apa yang terjadi ikhwan begitu assalamualaikum, dikir keras banget, masya Allah. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa. Tadi nggak ada kedengaran, takbirnya nggak kedengaran. Coba apa ndak kacau bagaimana beragama seperti ini? Harusnya yang takbirnya dikeraskan supaya kedengaran sama makmum. Ini ndak pelan, tapi giliran wirid ya dibanterkan dipimpin oleh imamnya. Ini menunjukkan apa keterbalikan. Baik. Apa contoh yang lain, ikhwan? Adzan untuk mayit, ya kan? Adzan ibadah kan ya? Alasan untuk melakukan zaman Nabi juga ada gitu. Ya. Tapi Nabi tidak melakukannya, berarti tidak mengadzankan mayit itu namanya sunnah tarkiyah. Melakukannya berarti bid'ah munkarah. Bid'ah munkarah. Tapi terakhir ikhwan, kaidah terakhir ini penting ya, tapi saya singkat pembahasannya. Perbuatan Nabi itu para ikhwan ditinjau dari ittiba kita dan ta'asinya, mengikutinya Nabi itu terbagi 3 macam. Perbuatan Nabi terbagi 3 macam. Yang pertama ikhwan, perbuatan Nabi itu al-af'al al-jibiliyah. Perbuatan Nabi yang sifatnya tabiat sebagai manusia. Seperti kal-qiyam, berdirinya Nabi, qu'ud, duduknya Nabi, minum Nabi, tidur Nabi. Dan ini ada 2 macam nih. Perbuatan Nabi yang sifatnya tabiat manusiawi ada 2 macam. Ada yang jenisnya itu ibadah, contoh makan sambil duduk. Makannya sendiri tabiat, tapi ketika sambil duduknya, ketika baca bismillahnya, ya, di situ ibadah. Ada yang tidak ada nasnya, maka tetap pada posisi sebagai tabiatnya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, Nabi suka makan labu, itu tetap sebagai tabiat dia. Tidak menjadi sunnah, ya. Tidak menjadi sunnah makan labu, Nabi suka labu, atau Nabi suka kambing bagian paha. Tidak bagian dari sunnah makan paha kambing, enggak. Jelas ya kawan? Jadi intinya yang pertama tabiat. Yang kedua, perbuatan Nabi itu adalah al-af'al, perbuatan-perbuatan allati ulima ma'nah min khasaisihi. Perbuatan yang menjadi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita umatnya tidak boleh untuk mengikutinya, haram mengikutinya. Adapun yang pertama tadi, kalau sifatnya tabiat jenis yang ada nasnya sebagai ibadah, contoh tidur sambil berbaring ke lambung sebelah kanan, itu tidurnya apa jibilli, tapi ketika lambung sebelah kanan miring seperti ini itu menjadi ibadah. Kalau yang ini nih sekarang perbuatan khusus Nabi tidak boleh diikuti, justru haram mengikutinya. Contoh misalnya dalam perkara mubah ya, menikah. Nabi menikah itu lebih dari 4 boleh. Kalau kita haram, tidak boleh ikut Nabi dalam hal menikahi wanita. Maka ada seorang sahabat Utsman Al-Ghailani itu punya istri 10 ketika masuk Islam. Oleh Nabi suruh cerai 6, pilih sisakan 4. Yang 6 suruh cerai. Ya. Memang sahabat ini dulunya memang zaman jahiliyah istrinya 10. Tapi kita tidak boleh mengikuti, karena itu kekhususan Nabi. Contoh dalam yang wajib misalnya bagi Nabi itu kekhususan beliau ya, wajib tahajud kalau bagi Nabi. Bagi kita enggak. Maka Allah mengatakan asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Ya. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak. Kata sebagian ulama ya, bahwa tahajud kewajiban bagi Nabi tapi tidak bagi umatnya. Ini kekhususan. Contoh-contoh yang haram misalnya, Nabi haram makan sedekah atau makan zakat. Tapi kita jangan, kita enggak boleh mengharamkan diri. Ada orang ngasih zakat, afan ya ana ngasih antum. Apa ini? Zakat. Yo, afan ana enggak makan zakat afan ya. Jangan ya, antum halal zakat bagi antum. Ya tentu juga antum berhak menerima. Apa itu berhak menerima? Ya miskin. Miskin itu ya kawan, bukan berarti tidak punya pekerjaan. Miskin itu bisa jadi punya gaji,
punya pekerjaan, miskin itu. Bisa jadi lo punya sepeda motor, miskin itu. Tapi dihitung miskin itu gini, kawan. Ketika dia punya gaji, punya penghasilan, tapi pengeluarannya jauh lebih banyak dari penghasilannya, dan itu dihitung dalam setahun. Karena kan zakat itu setahun tuh, cuma haul setahun. Jadi orang ini pendapatan per tahun berapa, pengeluaran per tahun berapa. Ketika pas-pasan sudah boleh dikasih zakat. Nah, ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir, perbuatan Nabi itu adalah af'al at-ta'abudiyah, perbuatan yang sifatnya ibadah. Nah, kalau ini wajib umatnya untuk mengikuti kalau itu perkara wajib, dan sunnah untuk mengikutinya kalau itu perbuatan juga sunnah. Ya, demikian alhamdulillah akhir dari bahasan kita, kaidah-kaidah berkaitan dengan perbuatan kaidah dalam ibadahnya para salafus saleh. Dan sebenarnya ada bahasan khusus para ikhwan terkait bagaimana perbuatan Nabi, ya. Ada lagi perinciannya, insyaallah mungkin kapan-kapan kita bisa kaji. Namun alhamdulillah selesai kita khatamkan kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wallahu alam, naqtabi bihadzal qadar. Saya mohon pamit, mohon izin karena kemarin juga agak telat macet di sini jemaah untuk saya sampai ke Patemon, ya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.